ngikutin rakyat biasa yang baik, tinggal nunggu WA dari para majelis nanti yang memutuskan. Kalau misalnya sekarang tanggal 9, tadi kan aku udah ngobrol, aku bilang ya udah deh, aku nggak bisa gitu, karena aku udah nunggu tadi kelamaan, masih gerak di nomor 3. Berarti tanggalnya belum tahu dia. Belum tahu Tapi Besti, kemungkinan minggu depan pasti ada lagi. gak tahu. Pokoknya dia akan di chat jadwal berikutnya itu. Kak, gencar cari duit karena nggak dikasih nafkah ya kak? Ah, Gencar nyari Iya duit benar, karena nggak dikasih nafkah. benar. rezekinya datang sendiri. Beneran deh, emang gak dinafkain lagi kan? Nah ya udah, gua cari nafkah dulu. Lu pada ketawa lagi. Tapi hari ini udah bawa saksi beneran Kak Cika. Ini adik gue, udah 2 mobil kita, 1 RT. Siapa aja? Bercanda. Ada nyokap, ada bokap, ada adik. Terus sama ada bestie aku si Yasir nih tadi. Cuman kita udah pada misa-misa karena gue jam 1 harus live sama Ketok. Tapi kecewa gak sih Kak? Karena ini kan cancel berarti akan mundur lagi, Gak ada pengecewaan lagi. Tidak ada kekecewaan lahir batin, tidak. Tapi kan kayak agak terlalu gitu kak. Ya nggak apa-apa. Ini diatur sama Allah, gue yakin banget ini diatur sama Allah guys, gitu. Jadi karena aku tuh mengikuti proses perceraian kayak gini, jadi lebih apa guys? Menjiwai jadi janda gitu loh. Selebrasi gimana? Selebrasi, gue belum kepikiran. Lo tanya sama temen gue project manager selebrasinya, apakah gue nanti ulang tahun dirayakan pesta janda atau bagaimana, gue kagak ngerti. Apa gue punya usaha lagi atau gue tiba-tiba ada jodoh lagi, kan gak ada yang tahu. Kak Cika, tapi Hak Indra hari ini hadir gak? Nggak tahu. Kalau kalian kepoin dah, gue juga nggak tahu. Soalnya kalau gue sendiri udah ngeblok, karena gue nggak mau urusan sama NPD, sama pembohong dan sama teman-temannya gitu loh. Berarti emang benar lost contact ya? Lo, aku yang mau ngeblok total. Nggak ada pembahasan terkait? Nggak ada. Soalnya pas terakhir Javier nyari dia nggak bales. Berarti udah apa? Ya kalau dia nggak mau ke Javier lagi, gue juga nggak mau sama dia. Gue blok udah. Gue nggak mau urusan sama NPD. Berarti memang bapaknya juga tidak mencari anak. Enggak. Nafkah juga enggak ya? Hubungan nafkah enggak? Nafkah enggak, uang sekolah enggak, semua sampai aplikasi-aplikasi udah ke aku semua. Tapi anaknya nyariin ayahnya. Enggak. Kemarin sempat nanya semalam di mana dia, terus ya udah aku kasih tahu aja lagi project gitu. Nanyain anak terakhir kapan beliau? Nanyain anak terakhir, aduh aku lupa karena kalau aku sendiri udah nggak mau hubungan sama sekali, udah cut off. Kak Cika ngasih pemahaman ke Javier gimana? Karena kan Javier juga masih kecil ya. Lihat di story aku aja, Javier sebaik itu, sesantai itu guys, gitu. Terus udah gitu, semalam ada dia bilang, mana Dedi, kok dia nggak angkat FaceTime aku. Jadi kan kalau di iOS itu kan ada FaceTime ya Beb ya, kalau yang pakai si apel buah itu. Nah nggak diangkat, ya udah, ngapain lagi aku berurusan sama orang yang udah mau memutus, ya udah gitu guys. Jadi aku mau semangat dulu jualan ngincer GMV, ya nggak? Nyari duit paling utama ya sekarang. Oh tentu, alhamdulillah rezeki datang sendiri. Aku nggak tahu kenapa ini Allah maha kaya, Allah maha yang ngasih rezeki. Aku kan santai nih ya tadi ya, teman-teman tahu kan, aku nunggu ya, aduh asik sampai makan soto mie Bogor tadi gue di depan, enak banget. Terus pas gue lihat jam, ya Allah antrian masih segini. Ya udah aku pikir, aku sama Yasir nih sama Jaki tadi bilang, kayaknya nggak ke Uber kita sidang kali ini, kita ngadep aja ke pengadilan bahwa kita sebenarnya mampu loh mengikuti sidang ini, tapi waktunya udah mepet. Jadi ternyata jam 9 tadi tuh antriannya itu pas gue daftar udah ada 20-an di bawah gue, di atas gue, dan gue di antrian 26, sekarang masih 3 guys, dan ini udah 11 kurang 5, masih 3. Jam 1 aku siaran, ya udahlah direlain dulu lah, belum pas. Sedikit dong terkait yang kabarnya itu kakak yang KDRT itu bakalan Kagak ada Beb perasaan. mau laporin nggak atau Oh, siapa yang laporin? nggak, maksudnya itu kan termasuk mencemarkan nama baik ya? Yang aku ngelapor dia. Oh, aku waktu itu kayaknya aku udah bilang deh sama media, aku tuh sempat bikin pelaporan khusus pencemaran nama baik, udah. Jadi ada laporan sebenarnya Oh, ada berapa? hari ini dia dipanggil. Jam 1 jam 2 di sini. Di Polres. Oh. Atas yang mana Kak? Kasus yang mana? Pencemaran nama baik Oh. sama pengancaman. Oh, ini jadi satu laporan ya Kak? Enggak, yang aku laporin pengancaman dulu. Berarti ada berapa laporan Kak Cika? 1 dong. Oh. Yang ini yang jalan nih pengancaman.
Karena kan waktu itu dia sempat ini kan apa namanya yang ngancem-ngancem itu loh, ngancem mau menghilangkan nyawa. Nah itu udah jalan dan kayaknya si tergugat ini dipanggil juga. Berarti hari ini ada pemanggilan beliau. Yang aku dapat info dari pihak kepolisian gitu. Jadi semuanya mantap dibentrokin hari ini semuanya. Itu aku nggak ngerti, itu udah jalan Allah. Tiba-tiba aku dapat rezeki hari ini, sidang hari ini, si tergugat juga dipanggil di sebelah. Jadi ya udahlah. Gitu update-nya teman-teman. Gimana? Pusing ya? Aku juga pusing. Cuman enjoy aja karena dibikin sibuk sama Allah. Oh, udah berproses juga ya, Kak? Jadi jalan prosesnya, Beb. Cuman masalahnya nih kan jam 11, jam 1 aku live. Jadi udah deh, aku ngadep deh. Gitu. Jadi ini berarti saling lapor juga ya Kak Cika ya? Oh tentu. Saling lapor. Dia lapor, aku lapor balik. Gitu aja terus. Kalau laporan dia jalan nggak Kak di Kak Cika? Kemarin aku dipanggil. Aku mau datang. Terus katanya nggak usah datang, kata kepolisian. Karena Disuruh nunggu undangan berikutnya. oh, Yang terkait laporan itu ya. KDRT. Yang katanya KDRT gitu kan. Aku bilang, Pak udah siap nih, saya mau datang. Bu jangan datang dulu, nanti kita terbitkan undangan berikutnya karena ada pergantian kasat. Ya itu infonya. Jadi jalanin aja. Dia lapor, dia harus datang, aku lapor, ya sebaliknya lah gitu loh. Jadi makanya kenapa jadi lapor-laporan begini, karena dia tidak jantan, udah intinya gitu. Berarti sama-sama di Polres Tangerang ya Kak? Sama dong, orang kita wilayah tinggalnya di sini, padahal apa susahnya dia mampir ke rumah, ngelihat anaknya, bayar tagihan ya kan, minta maaf sama keluarga. Jadi emang dia kayaknya pingin main ini aja, main viral-viralan. Sebenarnya dia yang pingin viral. Ya kalau aku pribadi kan udah menutupi aib dengan sangat baik dan rapi, tapi dia sendiri yang membuat aku jadi mengcounter. Enggak, yang Gitu. kocak itu Raidi Nanom. Kenapa? Kalau emang cowok sasana aja kita. Nggak Oh. usah banyak bacot. Ya, saya call out Anda ke Sasana ISBC. Datang. Ini udah urusan keluarga ya Pak. Kalau Anda mau mendampingi klien Anda, Anda tuh terlalu pelajari dulu dalil-dalil agama. Anda tuh terlalu misoginis, nggak suka Iya. wanita. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan Anda terlalu memojokkan kakak saya terus, Anda saya call out. Sasana kita. Nah, udah gitu aja. Gimana guys? Apakah aku boleh pulang? Boleh. Maaf Kak Cika, terima kasih Bilang banyak aja Kak sama Cika. Pak Raidi Nanom tuh. Apa? Untuk pemeriksaan. Belum. Jadi intinya gini yang aku simpulkan, aku itu sudah diundang. Nah terus bentrok nih sama sidang pengadilan. Nah aku minta reschedule. Kan aku jawabin terus tuh penyidik chat aku. Terus mereka bilang, oke Bu, kita terima gitu. Kita terima pesannya bahwa aku minta reschedule. Nah terus pas waktu aku bilang, nih saya siap nih hari ini gitu kan. Bu jangan datang dulu katanya, ada pergantian kasat, mungkin ada efek juga ya. Karena kemarin sempat demonstrasi, jadi ada pergantian kasat sehingga mungkin semua laporan-laporan itu dicek ulang dengan kasat yang baru. Bukan berarti Cikita dan keluarga itu tidak apa? Mangkir. Iya. Mangkir dari pemanggilan. Iya, aku nggak mangkir ya. Hehehe, gitu. Enggak, kan katanya alasannya- Kalau yang di situ kan kalau yang situ kan mangkir udah berapa kali. Jadi kelihatan lah kalau untuk asas keberanian ya, asas kejujuran saya yang megang kali ini. dia sampai sekarang ketakutan. Ya, jadi udah penjaga-penjaga minggir lo pada. Ini urusan keluarga. Jangan sampai kredibilitas lo hancur cuman gara-gara ngebela yang salah. Iya benar. Siap. Ya Bapak ya. Bye. Dadah Bapak, dadah Indra. Muah. Bye. Kasih ya, Kak. Ya. Itu jatuhnya Polres Tangerang. Sebelah ini nih, sebelah ini apa? Sederet ini berarti ya? Iya. Iya. Sini mah kan jatuhnya kabupaten. Iya, ini Nggak pengen ngobrol. Ntar kan jam 1 jam 2 dia. kan live. Kan nggak boleh. Oh, iya, betul. Gue live. Emang boleh gue datang. Ya udah, Kalau lebih ada enak, juga pasti gue incer, tapi kenyataannya kan ada penjaga tuh. Penjaga 5 orang. Penjaga 5 orang lawan Cikita Media. Aduh Pak, cuman lawan Itu ibu biasanya kalau yang penjaga gitu lagi membela haknya. Kak Cika. Makanya nafkahnya berarti ke Bapak lawyer. KPR oh KPR. Makanya yang ngurus Ah. biar pengadilan dulu Kak katanya. Cika ada Iya, info nggak makanya. dia datang apa nggak hari ini? Mana pasti nggak datang. Ngutus orang tadi kayaknya. Oh, aku tadi juga ngutus orang dia. selalu Ada ngutus tadi, ada orang. dia tadi. Oh Ada- ini di sini. ada satu. Iya nggak kenal, aku belum kenalan juga. Ada satu. Jadi Kalau dia yang di juga Polres, pasti Kak? tahu apa? Tahu nggak dia hadir apa nggak? Ada info nggak Kak Cika? Aku nggak mau berhubungan lagi karena sudah manipulatif banget dan dia bahaya. Menurut aku
si tergugat sangat bahaya buat mental kita semua sekeluarga. Jalanin aja hidupnya dia, kita sudah maafkan, tapi nggak, ya udah terserah dia mau jadi apa deh ya. Kalau aku udah ngucap kayak begini, pasti akan terjadi sesuatu yang spektakuler karena dia selalu menguji kita. Oke. Semangat. Terima kasih. Izin mungkin boleh diinfokan terkait kasus perkara perceraiannya Arhan itu update-nya bagaimana ya Pak? Karena sudah lewat dari 14 hari. Oh, itu 14 hari itu setelah diberitahukan kepada termohon, karena termohon tidak hadir ya. Terus kemudian tadi kami tanyakan ke ketua majelis bahwasannya itu sudah dilaksanakan diterima oleh termohon pada tanggal 30 Agustus. Jadi dihitung nanti untuk inkrahnya dari 30 Agustus ke 14 hari. Kemudian baru ditetapkan lagi. Artinya tidak langsung 14 hari itu langsung ikrar ya. Nah, itu ditetapkan dulu majelisnya dan hari sidangnya. Itu ya. Jadi pembacaan ikrarnya itu tanggal 30 atau seperti apa? Bukan, itu pemberitahuan ya. Pemberitahuan isi putusan yang dibacakan pada tanggal 25 Agustus kemarin. Baru diberitahukan atau disampaikan kepada termohon. Itu aja ya. Ini baru disampaikan kepada Aziza itu di tanggal 30. Iya. Setelah itu baru di 14 hari setelah itu baru ikrarnya, Pak. Betul. Enggak langsung. Itu kan ditetapkan dulu majelisnya siapa, terus kemudian waktunya kapan. Nah, itu untuk masa inkrahnya adalah 14 hari terhitung dari pemberitahuan isi putusan. Ya. Sejauh ini mungkin udah ada respon, mungkin apa langkah hukum dari pihak Aziza setelah mendengar mungkin Pak putusannya? Sementara kami tanya ke ketua majelis belum ada laporan baik dari penerimaan perkara itu ada perlawanan atau tidak atau upaya hukum, belum ada sampai saat ini. Ya. Kemarin kan sempat ada isu bahwa itu dicabut gitu Pak laporannya. Apakah maksudnya benar ada pihak keputusan yang dicabut atau dari pihak Arhan atau memang masih berjalan? Tadi kami konfirmasi kepada ketua majelis, makanya tadi minta waktu sebentar untuk konfirmasi bahwa itu tidak benar ada pencabutan perkara ya. Masih berlangsung ya Pak? Iya. Ya. Pak, saya kurang paham nih Pak, soalnya kan awal Pak, ini kan sebenarnya sudah ada putusan dan udah ada waktu untuk inkrahnya dilakukan gitu kan ya Pak ya. Dalam kondisi menunggu seperti ini bisa nggak sih Pak cabut perkara sebenarnya? Sebenarnya kalau pencabutan perkara itu bisa saja dilakukan, tapi kalau untuk cerai talak yang baru dikabulkan untuk mengucapkan ikrarnya dan saat ditentukan waktu ikrarnya kemudian mereka tidak hadir dan ditunggu sampai laporan 6 bulan, dengan sendirinya ikrarnya gugur, maka tetap suami istri gitu ya. Tapi pembacanya sendiri bisa online nggak sih Pak nantinya? Kan mengingat Arhannya lagi jauh Pak. Itu tergantung nanti kita lihat kehadirannya, karena kita nggak tahu juga, siapa tahu besok lusa kita nggak tahu takdir kita kan. Berarti kita menunggu 14 berarti pihak Tiga Laksa menunggu 14 hari setelah 30 Agustus kemarin gitu ya Pak? Iya, baru nanti ditetapkan sidang penetapan pembacaan ikrarnya ya. Dan Arhan berarti punya waktu 6 bulan lah kurang lebih ya untuk kalau misalnya jadwalnya bentrok kalau sudah ditetapkan kemudian pada waktunya tidak hadir pada saat sidang pengucapan ikrar talak, maka ada kesempatan 6 bulan ya untuk melapor kepada pengadilan siapnya kapan. Berarti tidak ada cabut berkas ya? Sejauh ini tidak ada. Kami konfirmasi kepada majelis yang menangani, itu tidak ada pencabutan. Tapi ada kemungkinan pembacaan ikrarnya online atau gimana? Kalau online untuk sementara di luar negeri belum ya. Tetapi kalau kuasa menguasakan kayak kuasa istimewa biasanya. Gitu ya. Prinsip
prinsipalnya itu alias Arhan wajib hadir nggak ke Jakarta, Pak? Kalau kewajibannya wajib hadir karena dia yang mengajukan. Tapi kalau menguasakan, ya kan, itu kuasa terdiri dari beberapa kuasa. Nah ini untuk khusus untuk ikrar dan mediasi biasanya itu kuasa istimewa karena hanya berlaku satu kejadian aja. Seandainya pasangan ini memilih untuk rujuk gitu Pak, artinya putusan otomatis gugur atau ada proses lain Pak? Dengan sendirinya tadi ya, kalau mereka menyatakan kembali, bukan rujuk belum karena ikrarnya belum jatuh, ya kan, maka talak belum jatuh, ya. Jadi kemungkinan kalau tidak dilaksanakan selama 6 bulan mereka tetap suami istri. Itu aja ya. Dan harus mengulang dari awal prosesnya Pak kalau ada apa-apa lagi. Iya. Berarti sekarang tuh statusnya masih suami istri Pak? Iya, karena belum dijatuhkan kan ikrarnya. Udah cukup ya, itu aja ya. Bisa dikatakan tanggal 13 ya pembacanya. Kan menghitung 14 hari, 13 September ini bulan ini atau gimana? Itu 30, saya nggak bisa ngitung ya, tapi tadi tanya itu jatuh inkrahnya pada hari Sabtu tanggal 15. Nah, tapi berarti ada kemungkinan baru ditetapkannya entah hari berikutnya karena hari Sabtu Minggu kan libur kita. Ya, itu aja ya. Nah, cukup ya, gitu ya. Terima kasih. Ya. Pak, Cikita Medi dong Pak. Cikita Medi tadi udah saya konfirmasi ke Ketua Majelis. Pada saat persidangan antrian beliau tidak masuk, maka diskor sampai sore ini kemungkinan ya. Tadi Ketua Majelis sambil di sela-sela saya ngejar Majelis Arhan, Majelis Cikita Medi juga kami tanyakan. Tadi pas antrian di sidang beliau tidak masuk maka diskor. Ya, udah cukup ya, itu aja ya. Baru itu yang bisa informasinya. Pak, saya maaf nih Pak, pengulangan lagi nih Pak. Andre Taulani berarti nggak boleh di sini lagi kan ya Pak? Nah itu nggak saya konfirmasi nanti ke Ketua Majelisnya lagi ya. Karena domisili istrinya kan Jakarta Selatan ya Pak? Iya, nanti itu nanti saya konfirmasi dulu ke Ketua Majelisnya ya. Nah itu aja ya. Nah, cukup ya, kan 5 menit. Tadi sudah saya sampaikan juga kepada majelis bahwa kami selaku tergugat ya dalam hal ini sudah menyampaikan beberapa poin tadi terkait dengan apa yang berkaitan dengan materi penggugat ya. Cuman tadi penggugatnya tidak hadir ya, karena ada keperluan untuk apa tadi yang disampaikan tadi. Jadi sidang lanjutannya untuk perbaikan gugatannya untuk minggu depan ya, tanggal 16 September ya. Insya Allah nanti kami selaku tergugat akan berusaha untuk melakukan waktu datar agar nanti kasus perceraian itu mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai status hukumnya. Harusnya agendanya apa sih Bang hari ini Bang? Harusnya agendanya membacakan gugatan ya. Gitu. Tapi berhubung tadi penggugatnya menyampaikan bahwa ditunda, jadi mereka meminta agar gugatannya mau diperbaiki lagi. Gitu. Bang Indra sendiri kenapa nggak hadir? Beliau lagi ada halangan, kebetulan juga lagi ada tugas yang amat sangat penting ya, kait dengan pekerjaannya juga. Jadi saksi kita sendiri sudah bawa saksi juga Pak, artinya mau langsung ke saksi juga berarti Pak penjatuhan? Kami selaku tergugat belum tahu persis apakah nanti agenda kan belum ada untuk pemeriksaan saksinya belum ada. Gitu. Ini kan dalam agenda untuk pembacaan materi gugatan aja. Nah sehubungan dengan ada yang disampaikan selaku penggugat tadi mau ada perbaikan ke gugatannya, makanya akan ditunda untuk minggu depan untuk pembacaan gugatannya. Pak izin Pak, tadi pihak kita mengatakan bahwa hari ini Pak Indra juga diperiksa di Polres Tangerang atas laporannya Kak Cika. Bagaimana? Kemarin. Oh sudah kemarin. Kemarin sudah, jadi kami dampingi juga di sana terkait adanya laporan daripada Bu Cikita sendiri ya. Sudah kemarin sudah diminta keterangan kemarin hari Senin. Ini kan laporannya pengancaman ya. Tidak, jadi tidak ada Mas Indah untuk mengancam dan sebagainya, nggak ada. Tidak mungkin lah dia ingin
mengancam atau apa ibu dari anak-anaknya dia gitu ya. Ya dia tetap bertanggung jawab yang berkaitan dengan untuk keberlangsungan hidup anaknya. Artinya pelaporannya apa Pak? Laporan ada yang berkaitan dengan sebetulnya itu kan kaitan waktu masa suami istri ya, kayak mungkin dia memakai lebih dulu uang, tapi sudah dikembalikan ke Mas Indra sendiri sudah. Jadi bukti-bukti pengembaliannya sudah ada, sudah kami sampaikan juga kepada penyidik. Bagaimana dengan kata Cikita sendiri, Mas Indra tidak memberikan uang untuk anak dan juga. Oh, itu ada miskomunikasi aja, bukan berarti Mas Indra lepas dari tanggung jawab ya, tidak ya. Mungkin ada sedikit keterlambatan mungkin uang yang didapat dari hasil kerjanya. Jadi bukan berarti tidak memberikan nafkah, tidak, itu tidak benar. Tetap Mas Indra pada prinsipnya adalah bertanggung jawab penuh untuk kebutuhan anaknya. Udah pasti. Tadi berarti kasus yang berjalan terkait pengembalian dana atau apa sih, pengancaman atau apa jadi yang dilaporkan oleh pihak? Yang dilaporkan kemarin kalau saya baca itu kan dipakai lebih dulu oleh Mas Indra, uangnya ada keperluan kaitan dengan pekerjaannya. Tapi sudah dikembalikan ke bukti-bukti pengeluarannya sudah ada. Udah ada bukti transfernya sudah ada semua. Jadi apa maksudnya pasalnya atau laporannya? Ya tidak mengarah ke hal-hal yang mungkin yang mengarah ke pidana sebetulnya, karena itu kan statusnya masih suami istri. Ya wajar lah mungkin Mas Indra memakai lebih dulu atau minjam lebih dulu uang daripada istrinya, atau sudah dikembalikan kalau sudah. Nominalnya berapa sih? Ya? Nominalnya berapa? Ada sekitar 160-an. Sudah dikembalikan? Sudah kembalikan, bukti-bukti sudah ada, sudah disampaikan. Terus pihak kita mengatakan itu pengancaman. Enggak ada. Jadi enggak ada pengancaman itu. Enggak ada. Ada bukti chattingnya juga ada. Kalau enggak ada ancaman. Kemarin diperiksa berarti Bang Indra hadir dan mungkin berapa pertanyaan Pak, berapa lama? Ya kemarin agendanya kan cuman belum begitu banyak pertanyaan, cuma disampaikan itu kaitan dengan ini kan yang melaporkan ini kan belum kita bilang juga boleh dibilang belum dikatakan mantan ya. Ini kan belum ada putusan yang ikrar dari pengadilan mengenai proses perceraian kan gitu. Artinya kan masih ada upaya juga untuk kita sama-sama kita hargai gitu proses hukumnya gitu. Tapi untuk laporan KDRT itu gimana? Ya KDRT masih berjalan. Nanti SP2HP yang sudah keluar nanti akan mulai ditingkatkan nanti ke penyidikan insya Allah nanti. Jadi masih berproses. Jadi proses hukum masih berjalan. Bang, kemarin kan udah dipanggil dari pihak ibunya Cikita ke Polres, nah itu dia nggak hadir. Ya. Nah mungkin ada pemanggilan lagi nggak sih setelah itu? Akan nanti dijadwalkan kembali, nanti akan dijadwalkan ulang nanti mengenai pemanggilan saksi-saksi atau mungkin terlapor ya. Ya dalam arti kan ibunda daripada Cikita ya akan nanti dijadwalkan ulang nanti mengenai pemanggilannya. Berarti saya pertegas Bang, berarti hari ini tidak ada pemanggilan Bang Indra di Polres? Hari ini tidak ada, hari Senin kemarin sudah ada. Hari Senin mengenai adanya laporan Cikita ya. Berapa lama Bang Indra hadir? Ada hadir sama saya kemarin hadir. Berapa lama Bang dari jam berapa? Nggak lama sih kemarin, paling ada 1 jam lebih kurang. Terus tahapannya apa lagi Bang? Ya jadi sementara itu aja dulu. Jadi semua proses hukum kan sedang berjalan termasuk proses perceraian. Jadi mari kita sama-sama menghargai, menghormati proses hukum itu aja. Bang izin, Kak Cika bilang tadi katanya ayahnya Zafir yaitu Bang Indra lost contact dan tidak menafkahi, tidak juga mengangkat video call dari anaknya, itu mungkin bagaimana? Ya mungkin pas handphonenya lagi disimpan kebetulan ya Indra juga mungkin lagi sibuk ya. Bukan berarti dia sengaja mengabaikan ke anaknya pengen komunikasi atau tidak. Itu tidak benar. Dia pada prinsipnya sangat sayang banget sama anaknya. Tapi katanya nggak nyariin juga Bang. Ya karena beliau juga sangat sibuk ya, tapi tetap dia akan betul-betul sayang sama anaknya. Jadi nggak benar kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan mengabaikan atau mungkin ada informasi bahwa tidak dinafkahi, dan saya tidak benar. Yang jelas Bang Indra akan bertanggung jawab penuh terkait dengan untuk keperluan anaknya. Berarti masih menafkahi hingga saat ini? Masih. Terakhir mungkin kapan Bang? Tanggal persisnya saya kurang tahu, tapi yang pasti Bang Indra tidak pernah berniat untuk mengabaikan itu suatu kewajiban yang menyangkut masalah masa depan anak.
Bang, ini kan Cika bilang tadi dia lost contact sama Indra ya, Bang, ya. Sudah tidak ada akses. Berarti jika tadi Abang sampaikan Bang Indra tetap bertanggung jawab atas anak, biasanya melalui siapa, Bang? Melalui apa? Bisa melalui mungkin transfer ke ibunya atau langsung ke Bang Indra juga, Bang Indra langsung juga bisa. Berarti menurut Abang Indra tetap mentransfer? Tetap dia sampaikan sampai bertanggung jawab. Ada pun mungkin keterlambatan atau wajar ya. Namanya dia bekerja juga kan, ya nggak tentu pasti waktu untuk mendapatkan imbalan dari pekerjaan itu kan gitu. Jadi tidak tepat waktunya, wajar lah itu. Bukan berarti mengabaikan kewajibannya, itu tidak. Kapan terakhir Bang Indra bertemu anaknya, Bang? Seminggu yang lalu nggak, menurut informasi dari Bang Indra. Ke rumah Cika atau bagaimana, Bang? Waktu itu saya nggak begitu tahu persis ya, tapi menurut Bang Indra kemarin ketemu dengan saya seminggu lalu saya dengan dokter. Bang, untuk tegasnya, ada yang kasus KDRT udah dengar kabar nggak kapan Kak Cika dipanggil? Nanti kita tunggu, itu kan kewenangan dari penyidik nanti untuk memanggil para pihak baik terlapor maupun saksi-saksi nanti. Ya kita nunggu aja nanti proses hukumnya tetap berjalan. Mungkin Pak agak balik lagi sedikit, mungkin dari pihak Indra sendiri kecewa nggak sih Pak terjadi penundaan di sidang perkara cerainya? Iya, tapi ya dibilang kecewa ya enggak juga, tapi namanya kita ini selaku tergugat ya kita mengikuti aja proses hukumnya, kita mengikuti aja. Jadi intinya itu. Udah tahu kapan jadwal kedepannya? Jadwal berikutnya nanti tanggal 16 minggu depan akan diagendakan, nanti kan pembacaan gugatannya. Nah, sekarang kan mau ada perbaikan gugatan, maka tadi ditunda. Kebetulan ada keperluan katanya tadi melalui majelis hakim tadi yang disampaikan ke kami tadi. Bang, kemarin kan udah datang 2 kali nih Bang, pihak Bang Indra maupun kuasa hukumnya. Ini kenapa Bang alasannya? Iya, jadi sempat juga kemarin itu dikabarkan oleh rekan-rekan juga. Jadi ibunya Cikita ini ibunda. Jadi ada kayak marah-marah yang nggak jelas gitu. Jadi sehingga rekan juga tidak mau menanggapi. Jadi seolah-olah kayak semacam dihalang-halangi gitu. Ya kita juga nggak tahu maksudnya apa gitu sampai marah-marah seperti itu gitu. Berarti itulah alasan 2 kali. Datang rekan-rekan kami juga datang. Cuma kalau ditanggapi itu kan akan ribut kan lebih ini lagi kan gitu. Jadi rekan juga akan memilih diam aja dan tidak menanggapi gitu. Ada lagi? Benar?